Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan mau duduk di mana? Sebelah sini aja. Oke, boleh. Kasih Ibu. Gimana? Udah enakan duduknya? Udah nyaman? Udah. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu. Sedikit baik. Oke, sedikit baik. Berarti ada yang nggak baiknya nih. Oke ya. Oke, selamat pagi Ingrid. Pagi Ibu. Oke, terima kasih ya sudah datang hari ini. Di sini kamu bebas untuk bercerita. Kamu tidak perlu merasa takut untuk dihakimi atau merasa takut dinilai gitu ya. Di sini kita nanti akan coba memahami bersama apa yang kamu alami. Ya Ibu. Terima kasih juga gitu ya. Sebenarnya saya ragu Ibu mau cerita gitu, tapi belakangan itu capek banget rasanya Ibu. Jadi ya saya memutuskan untuk cerita. Oke, keraguan itu wajar ya, manusiawi banget. Kita merasa ragu. Tapi kamu tetap datang ke sini itu sudah menunjukkan bahwa kamu tuh peduli sama diri kamu sendiri gitu. Ya mungkin ya Ibu ya. Oke, bagaimana perasaan kamu sekarang saat duduk di sini? Agak gugup sih Ibu. Tapi juga sedikit lega. Oke, gugup dan lega di waktu bersamaan itu wajar ya. Yang penting kamu sudah kesini tuh artinya bahwa ada bagian dari diri kamu tuh yang ingin dipahami dan dibicarakan dengan ibu atau diselesaikan gitu ya. Nah, apa nih yang buat kamu merasa perlu datang ke sini, ke layanan konseling? Jadi gini Bu, aku tuh merasa sering gitu ya Bu, sering merasa nggak percaya diri gitu Bu, terutama soal belajar dan kemampuan saya gitu. Oke, kamu sering merasa tidak percaya diri ya dalam belajar. Oke, kalau boleh kamu ceritakan lebih jauh, biasanya perasaan itu tuh muncul di dalam situasi apa? Biasanya muncul tuh kalau misalkan ngelihat teman-teman saya gitu cepat dalam memahami pelajaran, terus kayak pinter gitu, dan mereka tuh suka dapet juara lah gitu. Jadi ya saya merasa gak percaya diri gitu dari situ. Oke, berarti di sini kamu merasa membandingkan diri kamu sendiri sama orang lain gitu ya, merasa tertinggal, merasa bodoh, dan dari situ kamu muncul berpikiran bahwa kamu tuh lebih rendah dari mereka gitu ya. Ya Ibu gitu, kadang suka mikir kayak gitu, kenapa ya nggak bisa kayak orang lain gitu, nggak bisa kayak si A si B gitu. Oke. Dari yang tadi kamu sebutkan, pikiran tersebut ternyata cukup berat gitu ya buat kamu. Nah, kalau pikiran itu muncul, biasanya apa nih yang kamu lakukan? Kalau pikiran itu muncul biasanya jadi males belajar gitu, malah jadi suka menunda-nunda tugas gitu. Oke, menarik nih. Boleh jadi hal itu tuh bukan karena kamu malas ya, tapi karena ada perasaan takut di dalam diri kamu. Jadi dengan rasa takut itu akhirnya kamu menjadi menunda pekerjaan atau merasa malas mengerjakan sesuatu gitu. Oh iya, lebih ke takut gagal gitu Ibu. Oke, takut gagal. Takut gagal itu sebenarnya wajar aja, perasaan takut gagal itu, apalagi kita sebelumnya tuh pernah merasakan gagal atau dibandingkan gitu di sebelumnya. Nah, kalau kita flashback ke masa kecil kamu nih, bagaimana pengalaman kamu terkait belajar atau pengalaman prestasi gitu? Ini sih Bu kayak lebih sering dibandingin gitu sama kakak sendiri gitu. Jadi kayak mulai dari prestasinya gitu, kakak kan lebih pintar lah ya dari aku, itu sering dibandingin gitu ya. Ibaratnya kayak kamu tuh harus kayak kakak kamu gini 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 gitu. Oh iya. Kan aku diri aku gitu, tapi ya itu yang membuat aku ngerasa minder gitu. Oke. Oke, ibu ngerti. Pasti kamu di sini perbandingan itu sangat meninggalkan
kesan yang cukup dalam gitu ya di batin, di hati kamu gitu ya, seolah-olah kamu tuh harus selalu mengejar standar orang lain, terutama kakak kamu gitu ya. Ya ibu, jadi saya merasa kurang gitu Bu, kurang percaya diri, jadi minder gitu Bu. Kamu merasa kurang percaya diri, minder sama kakak kamu karena dibandingkan tadi gitu ya. Oke, nah dalam pendekatan ini tuh menurut Adler, kami tuh melihat bahwa setiap orang itu berusaha untuk menemukan tempatnya sendiri gitu ya. Jadi setiap orang itu ingin merasa dirinya tuh dimengerti gitu. Mungkin selama ini tuh kamu berusaha bertahan gitu, caranya dengan menghindari kegagalan tersebut gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya bukan kelemahan ya, itu tuh bisa dibilang strategi kamu ya buat kamu untuk bertahan gitu dari permasalahan yang tadi kamu sebutkan gitu ya. Oh gitu ya Bu, jadi itu cara bertahan ya Bu, baru sadar gitu. Iya, sebenarnya itu merupakan cara kamu untuk bertahan dan menghindari gagal tersebut. Gak apa-apa Ingrid, kesadaran itu merupakan salah satu langkah besar buat kamu nanti untuk berkembang di selanjutnya. Jadi kamu bisa bisa tahu langkah apa yang seharusnya kamu lakukan gitu di step berikutnya. Oke, sekarang ibu mau bertanya, sebenarnya kamu ingin dikenal seperti apa sih gitu? Lebih ke pengen jadi diri sendiri sih Bu gitu, jadi kayak aku tuh bukan jadi bayang-bayang orang lain gitu, jadi orang lain tuh nggak kayak aku tuh harus kayak orang lain gitu. Oke. Misalkan kayak orang tua aku gak nuntut aku buat, gak bikin aku ngerasa orang tua aku tuh nuntut aku jadi kayak kakak aku gitu loh. Oke. Jadi pengen diri sendiri, jadi diri sendiri aja gitu. Jadi itu beban juga ya Bu. Iya, jadi pribadi, jadi diri sendiri gitu ya yang kamu inginkan. Kayak itu tuh merupakan tujuan yang udah bagus banget ya, tujuan kamu itu Ingrid. Nah kalau gitu bagaimana kalau mulai sekarang itu kita tidak fokus untuk menjadi yang paling bisa, yang paling pintar atau yang paling sempurna gitu ya, kita ubah. Jadi kita bisa menjadi yang paling cukup berani gitu untuk melakukan atau mencoba hal yang terkecil dulu misalnya gitu. Bagaimana menurut kamu? Iya, itu terdengar lebih mungkin ya Ibu sepertinya. Kalau begitu kita buat jadi lebih real life ya, jadi lebih apa nih yang menurut kamu bentuk berani mencoba yang paling sederhana nih dan kamu bisa ngelakuin di minggu ini kira-kira apa? Mungkin kayak aku tuh jadi nggak males-malesan gitu, nggak nunda-nunda tugas lagi, sama ya mulai ngerjain tugas meskipun apa ya, meskipun nggak selesai gitu, maksudnya nggak apa-apa nggak selesai, yang penting aku ngerjain tugas gitu meskipun sedikit aja. Mungkin bisa dengan kayak gitu. Bagus, itu ide yang sangat bagus ya untuk pertama ini, hal sederhana yang kamu lakukan. Nah mungkin seberapa lama nih waktu yang terasa aman buat kamu nanti untuk mengerjakan tugas? Bukan lama sih, tapi menurut kamu lebih fleksibel, efisien gitu diterapkan di kamu? Sepertinya 20 menit cukup Ibu, soalnya kalau lebih itu kayaknya suka kadang langsung timbul cemas gitu jadi. Oke. Jadi langkah pertama, langkah kecil yang kamu lakukan itu belajar dengan mengerjakan tugas selama 20 menit ya? Iya. Oke. Kayaknya itu bisa dilakuin sama Ingrid. Oke, langkah kecil itu merupakan bagian penting ya Ingrid, karena kamu sedang melatih diri untuk berproses gitu ya. Jadi kamu sedang berproses hari ini, bukan untuk langsung memetik hasilnya gitu. Jadi semuanya tuh butuh proses dan gak langsung ke hasil. Nah kalau nanti muncul nih kira-kira pikiran aku bisa nggak gitu, apa yang akan kamu lakukan nanti? Mungkin aku akan ingat lagi ke tujuan awal aku gitu ya Bu. Kan awalnya cuma mencoba aja gitu Bu. Jadi bukan harus benar-benar gitu apa ya, harus bisa semua gitu. Jadi ya bisa nyoba 20 menit dulu. Oke, itu udah merupakan perubahan yang cukup besar ya buat kamu gitu. Jadi kamu di sini tuh sedang mengganti cara lama kamu yang mana
tuh menghindar dengan cara yang lebih baru, yaitu menghadapi secara perlahan apa yang kamu lakukan tadi. Nah, hari ini kamu sudah berani datang untuk bercerita di sini, terus sudah berani melihat pola hidup kamu seperti apa. Nah, juga tadi udah memilih langkah-langkah juga ya, langkah-langkah baru untuk diri kamu sendiri gitu. Nah, keberanian menyadari dan mencoba itu proses yang penting untuk perkembangan kamu di kedepannya nanti gitu. Dan perlu diingat lagi, kamu di sini nggak sendirian. Oke. Ya Ibu, terima kasih banyak ya Ibu semuanya gitu. Jadi lebih ringan gitu, Ingridnya juga rasanya kayak mulai bisa memahami diri sendiri gitu, dan ya gitu bisa kalau kedepannya bisa aware sama diri sendiri. Oke, alhamdulillah ya, kamu udah merasa lebih ringan, merasa tidak terbebani lagi dengan masalah yang kamu keluhkan tadi ya. Oke, mungkin cukup sekian ya sesi konseling kita di pertemuan kali ini. Mungkin nanti kita akan lanjut di sesi konseling berikutnya. Untuk kedepannya semangat ya ini.